Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah baik No, 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 no! Too loud, too reckless, too ghetto. Mr. Lamar, do you really know how to play the game? Then tighten up! Halo semuanya, kami dari kelompok 5 dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pendekatan yang paling tepat untuk membaca politik Indonesia saat ini. Melalui pembahasan ini, kami berharap dapat memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai dinamika politik Indonesia yang terus berkembang. Di tengah dinamika politik Indonesia yang terus bergerak, kita sering bertanya dalam hati, bagaimana kita membaca arah dan wajah politik bangsa, sebab politik bukan semata tentang perebutan kekuasaan, tetapi tentang bagaimana kekuasaan bekerja, mempengaruhi dan membentuk kehidupan publik. Untuk memahami itu, kita membutuhkan pendekatan dalam ilmu politik sebagai kacamata analisis. Mengapa diperlukannya sebuah pendekatan? Pendekatan ialah cara pandang yang memandu kita dalam memahami persoalan politik. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, kita tidak hanya dapat melihat apa yang tampak di permukaan, namun juga dapat memahami apa yang terjadi di balik peristiwa politik. Dari berbagai pendekatan yang ada, kelompok kami mengambil dua pendekatan yang paling penting dan relevan, yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan institusionalisme baru. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan perilaku. Di mana pendekatan perilaku itu dalam politik kita lihat melalui manusia yang menjadi aktor politik. Karena biasanya bisa kita lihat dari sikap, keyakinan, pilihan, dan juga pola perilaku. Selain itu, dalam pendekatan ini dia menegaskan dan juga menekankan bahwa ketika kita ingin memahami politik, kita itu juga harus melihat bagaimana dan apa faktor pendorong individu itu bertindak, terutama bagi politisi dan juga pemilih. Selain itu, dalam konteks Indonesia, adanya pendekatan ini tuh sangat membantu kita dalam membaca fenomena. Misalnya seperti yang pertama, adanya perubahan preferensi masyarakat dalam pemilu. Untuk mencapai 20%, partai-partai harus beberapa bahkan kawin paksa, mengorbankan ideologi dan idealisme mereka, sehingga menurut saya oligarki nanti yang menang. Lalu yang kedua adanya kampanye berbasis citra media sosial, dan yang ketiga bagaimana emosi publik itu membantu menggerakkan keputusan politik. Nah, dari situ kita belajar bahwa politik itu dia tidak selalu bersikap rasional, dia akan ikut bergerak dalam sentimen, harapan, dan juga persepsi. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan institusionalisme baru. Nah, di pendekatan ini intinya kalau perilaku orang-orang di dunia politik itu nggak cuma dipengaruhi oleh pribadi mereka, tetapi kayak ada niat baik, ambisi, atau karakter, tapi lebih banyak dibentuk sama aturan main dan struktur yang ada di dalam sistem politik itu sendiri. Jadi misalnya kayak cara kerja sistem pemilu, aturan partai politik, sampai desain lembaga negara. Semuanya itu tuh kayak pagar atau jalur yang nentuin bagaimana politisi harus bertindak. Makanya kalau ada masalah politik, gak selalu bisa langsung menyalahin orangnya. Kadang justru sistemnya yang bikin ruang untuk penyimpangan karena aturannya longgar, mekanismenya gak jelas, atau struktur kelembagaannya tuh bikin celah. Dengan pendekatan ini kita jadi ngerti bahwa memperbaiki politik itu bukan cuma ganti aktornya, tapi juga ngebenerin sistem yang ngebentuk perilaku mereka. Contoh yang paling kelihatan adalah sistem pemilu proporsional terbuka. Dengan sistem ini, para calon dalam satu partai justru harus saling bersaing untuk mencari suara. Akibatnya, kampanye jadi lebih fokus pada personal branding daripada program partai. Kondisi ini bikin biaya
politik itu makin tinggi, karena setiap calon harus berjuang sendiri untuk dikenal oleh para pemilih. Selain itu, banyak partai di Indonesia punya struktur internal yang sangat sentralistik. Keputusan penting sering ditentukan oleh para elit, bukan melalui proses demokratis di dalam organisasi. Karena itu, muncul fenomena seperti politik uang, dominasi oligarki, dan demokrasi internal yang lemah. Hal-hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan cuma perilaku individu, tetapi juga desain institusi politik yang ikut membentuk cara aktor-aktor politik dalam bertindak. Kalau kita lihat dari dua pendekatan tadi, sebenarnya yang cara paling tepat buat baca politik Indonesia hari ini itu adalah institusi nasionalisme yang baru. Karena jujur aja, banyak masalah politik kita itu bukan cuma soal orangnya yang salah, tapi sistemnya memang belum beres. Nah, coba bayangin nih, kita masuk ke rumah yang aturannya nggak jelas, pintunya gampang dibobol, dan semua orang di dalamnya itu sudah terbiasa tutup mata. Mau orang paling baik pun, kalau tinggal di situ mah lama-lama bisa ke bawah juga. Nah, itulah kondisi institusi politik kita sekarang, masih rapuh, kurang transparan, dan belum sepenuhnya demokratis. Nah, makanya kalau kita benar-benar pengen perubahan yang kerasa, kita nggak bisa cuma berharap aktornya diganti. Yang perlu dibenerin itu fondasinya, institusinya, aturannya, dan budaya politik yang ada di dalamnya.